Kami datang dari tempat yang berbeda, membawa cerita yang berbeda, dengan sifat, kebiasaan, dan cara pandang yang tidak selalu sama. Namun tanpa kami sadari, perbedaan itu perlahan mempertemukan kami dalam satu perjalanan yang sama. Saya Iti dari Sapeng. Saya Ilham dari Goa. Saya Aco dari Makassar. Saya Sisam dari Bone. Saya Novi dari Wajo. Saya Risna dari Bulukumba. Saya Kafi dari Parepare. Saya Lia dari Goa. Saya Ray dari Jeneponto. Saya Fia dari Goa. Saya Nabil, saya dari Pindrang. Saya Sei dari Malino. Saya Alisa dari Palopo. Saya Mupli, saya dari Kolaka. Saya Torik, saya dari Sinjailo. Saya Mar, saya dari Go. Saya Nisa dari Makassar. Saya Afdal dari Bulukumba. Saya Erma dari Malino. Saya Aya dari Makassar. Saya Halil dari Bulukumba. Saya Ahmad Fauzi, saya dari Bone. Saya Naldi dari Goa. Saya Sofia dari Toraja. Nama saya Muhammad Hafiz, asal dari Malaysia. Saya Amal, saya dari Palu. Saya Syam dari Goa. Saya Cagi dari Makassar. Awalnya saya pikir akan sulit untuk beradaptasi karena kita semua berasal dari daerah yang berbeda-beda. Cara bicara dan kebiasaan kami juga tidak sama. Tapi justru dari situ kami banyak belajar hal-hal baru. Perbedaan itu malah membuat suasana kelas lebih berwarna. Kami jadi saling mengenal budaya dan karakter masing-masing. Sekarang perbedaan itu justru menjadi alasan kita menjadi semakin dekat. Setiap kelompok selalu ada seseorang yang membuat semuanya terasa lebih ringan. Kalau soal membuat suasana yang ramai, Hampir semua pasti sepakat. Naldi. Dia selalu membuat orang tertawa. Bahkan saat suasana sedang serius. Dia tetap bisa mencairkan suasana. Risna. Mungkin Risna. Krisna. Dende. Krisna. Risna. Krishna. Tidak semua orang menunjukkan kepeduliannya dengan cara yang sama. Memang lebih banyak kak diam, bukan berarti sombong karena atau tidak mau kak berteman, tapi lebih nyaman kami yang begini. Kadang juga kalau mau kak bicara tuh kadang-kadang okus kak, jadi lebih baik kak diam.
Tapi bukan berarti diam kak, tidak pernah kak perhatikan teman-teman nah. Cuma begini memang cara aku berinteraksi. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Hanya saja sekarang ini kita semakin sulit untuk kumpul dengan lengkap. Karena semuanya sudah punya kesibukan masing-masing. Ada yang bekerja, Ada yang aktif organisasi. Ada juga yang langsung pulang setelah kuliah. Jadi karena bukan mereka menjauh, tapi hanya waktu yang sulit untuk dipertemukan. Kadang jarak bukan tercipta karena masalah, tapi ia hadir karena kebiasaan. Menurut saya nyaman dengan pola kuliah pulang. Tetapi saya juga nyaman dengan berteman dengan siapa saja. Karena setiap mahasiswa mempunyai prinsipnya masing-masing. Kalau saya memilih prinsip saya pribadi, yaitu memilih kuliah pulang. Karena saya cuma mau fokus akademik dan memanfaatkan waktu secara efektif. Pernah sih saya merasa tertinggal, tetapi dengan cara ini saya tetap bangga dengan apa yang saya lakukan. Matahari timur yang kejam sangat melekat di bahuku berluka. Ya, saya pernah merasa ketinggalan dari teman-teman karena saya sibuk berjualan atau sambil bekerja. Dari situ saya tidak bisa ikut nongkrong bersama teman-teman saya karena saya menjaga jualan atau bekerja. Dan kadang saya merasa sedih karena saya tidak bisa ikut. Tapi dari situ saya belajar bahwa semua orang mempunyai kondisi atau tanggung jawab yang berbeda. Jadi saya berusaha tetap menjaga komunikasi saya bersama teman-teman dan mengejar materi tugas yang tertinggal. Jadi pengalaman ini juga bisa membantu saya untuk belajar mengatur waktu dan lebih menghargai setiap kesempatan yang saya miliki. Pernah, karena saya kuliah sambil bekerja. Saya bekerja di graphic production. Keseharian saya dan kesibukan saya itu cuma bekerja dan kuliah. Saya memang kurang punya waktu kumpul bersama teman-teman, tapi saya dijadikan itu sebagai belajar dan bahan motivasi buat diri saya sendiri. Di saat sebagian orang berkumpul, sebagian lainnya masih berjuang menyelesaikan tanggung jawabnya. Kadang saat teman-teman sedang berkumpul, kami masih berada di tempat rapat. Ada beberapa momen kebersamaan yang tidak selalu bisa kami ikuti. Bukan karena tidak ingin hadir, tapi waktu yang memang sering bertabrakan. Kadang ada rasa ingin ikut ketika melihat teman-teman sedang bersama. Tapi di sisi lain, kami juga mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karena itu kami membagi waktu sebaik mungkin. Dan ketika pada akhirnya kita bisa berkumpul lagi, momen itu terasa jauh lebih berharga.
ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci. Lapisan janji berhenti berdalih. Kita coba lagi, tetapi napaki yang belum usai. Antusiaslah lagi. Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci. Jika kini letih, berhenti palsukan senyum itu mulai. Di tengah kesibukan yang berbeda, kami masih menemukan alasan untuk kembali bersama. Biarlah berputar belah, porosnya tak lagi sempurna, tak kunjung bergeming. Kan ku buat berbeda dari Malam itu tidak ada organisasi, tidak ada pekerjaan, tidak ada kesibukan lain. Hanya kami. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Connect. Saya ingin meminta maaf ketika saya punya salah baik dalam perkataan dan perbuatan. Dan saya harap kedepannya kita dapat berkumpul di titik yang menurut kita terbaik lah. Oke, terima kasih. Kalau saya itu tolong bercandanya jangan keterlaluan teman-teman, karena ndak semua itu apa yang kalian kira bercanda bisa narasa enak juga dengan orang yang dibercandai. Sebelumnya juga senangka bisa kenal dan mengukir cerita sama teman-teman. Saya juga mau minta maaf kalau misalnya ada salahku, tapi itu pesanku, tolong bahasanya sama bercandanya dikurangi. Baik, mungkin kalau saya makasih buat teman-teman sudah membuktikan bahwa pertemanan di perkuliahan itu tidak seburuk itu. Saya tahu orang yang datang itu akan pergi, tapi saya harap pertemanan kita itu selamanya. Makasih buat teman-teman yang sudah saya anggap seperti saudara di rantauan ini. Semoga kita selalu abadi. Terima kasih. Yang akan saya sampaikan itu, kebersamaan itu baru sering terasa berharga ketika semuanya telah menjadi sebuah kenangan. Oleh karena itu, selama masih dipertemukan di tempat yang sama, bercanda bersama, dan membuat cerita bersama, mari kita menikmati momen-momen yang ada sebelum waktunya tiba. Kelak, suatu saat nanti ketika masanya telah habis, yang tersisa mungkin hanyalah foto dan cerita yang tidak akan bisa kita ulang kembali. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sobat-sobat Connect yang telah membersamai perjalanan hidup yang hanya satu kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin saya ingin berterima kasih karena teman-teman sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mungkin kita memiliki perbedaan sifat, karakter masing-masing, tapi dari sini saya belajar perbedaan bisa membuat kita lebih akrab lagi, lebih sering tertawa. Terus saya
saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman kelas ini. Saya harap semoga pada saat kita sudah memiliki tujuan masing-masing, saya harap kita masih punya alasan untuk bertemu lagi. Mungkin cukup. Kalau memang suatu hari nanti kita sudah tidak bisa berkumpul, kita sudah tidak bisa bersama-sama lagi, ketika kita sudah mempunyai kesibukan, semoga ketika kita dipertemukan lagi, ketika kita sudah lulus nanti kita masih bisa saling menyapa, saling memberikan kabar. Dan tentunya yang terakhir, terima kasih kepada seluruh teman-teman IKOMD yang telah membersamai dari semester 1 hingga sekarang. Terima kasih atas pengalaman-pengalamannya dan juga minta maaf dari saya pribadi. Dulu takut sekali Kak, kuliah ndak dapat teman. Ternyata bersyukur sekali Kak, bisa ketemu sama kalian. Hal yang paling wajib kusyukuri yaitu punya pertemanan yang sehat, saling rangkul, tulus. Apalagi saya yang notabene-nya anak rantau yang butuh keluarga di perantauan ini. Terima kasih teman-teman konekku. Terima kasih sudah support satu sama lain. Bangga Kak punya kalian dan bersyukur sekali Kak punya kalian. Terima kasih. Pertama, saya memohon maaf kepada teman-teman jika ada perlakuan atau perbuatan yang membuat teman-teman tersinggung. Dan banyak harapan saya kepada teman-teman yang dimana di saat-saat ada kilas balik tentang momen-momen yang telah tertangkap, semoga kita dapat mengulang, semoga kita dapat menjalani kehidupan yang saling sapa dan menyenangkan ini kembali. Dan harapan besar saya ke teman-teman, semoga teman-teman bisa besar, tumbuh dan menjadi apa yang diinginkan. Karena jujur saya adalah orang yang jarang masuk dalam frame, tapi setiap momen, setiap foto, video atau gambar yang tertangkap, ada mata yang berkaca-kaca dalam setiap goresan dan editan. Karena di balik foto tersebut saya tahu dan kita sama-sama tahu ada air keringat yang harus dibayar, ada doa orang tua yang harus dipenuhi, dan juga ada harapan-harapan dari teman-teman yang pernah mengulurkan tangan di saat kita butuh bantuan. Jadi sejauh ini terima kasih. Teruntuk teman-teman, mau bilang makasih karena sudah terima saya dengan tulus, dan makasih karena dari kalian saya bisa kenal apa itu arti kekeluargaan dari teman-teman. Intinya saya bersyukur sekali ketemu teman-teman di dunia perkuliahan, di mana yang saya tahu itu kalau dunia perkuliahan itu teman-temannya kadang tidak tulus, tapi ketemu kalian itu kayak kerasa sekali kekeluargaannya. Intinya dimanapun teman-teman Connect berada, semoga kayak selalu saling ingat, dan apapun itu selalu baku rangkul. Semoga Connect selalu abadi. Baik, mungkin saya bakal minta maaf secara pribadi sama semua teman-teman, baik dari perkataan dan perbuatan selama saya di perkuliahan sama teman-teman yang tidak mengenakan hatinya teman-teman dan membuat saya juga pusing untuk pikir apa hal yang ingin saya sampaikan.
Mungkin saya pribadi bisa dibilang juga berasal dari kota rantau lah. Saya datang ke sini untuk melanjutkan perjalanan. Satu yang saya syukuri dari perjalanan ini bahwa sejauh manapun Tuhan membawa, ada tujuan di balik itu, dan tujuannya itu ada di teman-teman. Karena di teman-teman ada berbagai macam karakter, perbedaan masing-masing yang buat Ki jadi satu. Satu yang saya ingat, mungkin baru dilewati kemarin, mungkin di proses pembuatan buletin. Saya pribadi bisa dibilang dari awal ambigu dan tidak bisa untuk ajak ini teman-teman datang ke kampungku lah, datang ke rumah. Tapi entah kenapa bisa lawan Ki untuk setujui Ki untuk teman-teman datang ke sana, karena bisa dibilang dari kecil sampai besar sekarang tidak pernah saya ajak baik itu teman SMP, SMA untuk datang ke rumah, karena saya juga berasal dari keluarga yang bisa dibilang tidak utuh secara hakikat kekeluargaan. Saya punya prinsip hidup memang diriku sendiri. Apapun yang kulakukan di rumah itu tidak pernah Ki berbicara persoalan keluarga. Dan ketika aku bawa kini teman-teman ke rumah, ternyata punya pandangan lain tentang kata keluarga. Ternyata ketika aku bawa teman-teman ke rumah, punya lagi warna yang lebih hidup lah, untuk punya pandangan masa depan. Dari situ bisa belajar. Kebersamaan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi dibangun dengan pondasi yang sedari awal dan bisa dipertahankan sampai akhir. Terus mau bilang terima kasih atas segala kepercayaannya teman-teman sama saya. Baik apapun itu yang diberikan kepada saya, kurang atau lebihnya, semoga teman-teman bisa kita terima. Satu pesanku, semoga teman-teman bisa kita tetap jaga apa yang sudah dibangun dari hari kemarin sampai sekarang dan hari-hari ke depan. Sejauh mana teman-teman melangkah dan menentukan tujuan, saat di tempat pulangnya teman-teman, di mana teman-teman memulai. Untuk semua yang terlibat, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran ke depannya. Terima kasih semuanya. Selama menjadi mahasiswa, hal yang paling saya syukuri adalah dipertemukan dan dikumpulkan bersama teman-teman Connect. Hal ini adalah hal yang paling tidak bisa saya lupakan, dan hal ini ada satu momen yang paling tidak bisa saya lupakan bersama teman-teman, yaitu ketika kita diberikan tugas buletin. Hal yang paling saya syukuri adalah betul-betul dipertemukan di kelas ini. Di kelas ini saya sangat merasakan itu yang namanya pertemanan. Di tanah rantau, sebagai anak rantau, saya diperlakukan dengan teman-teman dengan sangat baik. Baik buruknya saya, kurang dan lebihnya saya, betul-betul diterima di kelas ini. Dan saya harap teman-teman jangan pernah lupakan momen itu. Dan ketika nanti kita ada di akhir garis perkuliahan ini, saya harap kita tidak pernah saling melupakan. Kita selalu saling mengingat. Dan tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih teman-teman Connect. Terima kasih teman-teman. Ternyata perbedaan bukanlah alasan untuk menjauh. Justru dari perbedaan itulah kami belajar memahami, menerima, dan tumbuh bersama. Suatu hari nanti, kami akan berjalan ke arah yang berbeda, dengan kesibukan yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda. Namun,
kami pernah berada dalam satu perjalanan yang sama. Dan mungkin itulah yang akan selalu kami kenang.